selamat siang teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di hari kedua, sesi kedua, Trucialot Seed Workshop 2020. Terima kasih kepada rekan saya Mas Arga yang sudah memandu sesi pertama bersama dengan 3 narasumber kita yang keren-keren banget ya. Nah, saya mau menyapa teman-teman nih, apakah teman-teman masih semangat sampai ke sesi 2 hari ini? Mudah-mudahan walaupun udah sore, semangatnya tetap semangat lagi ya. Nah, di sesi kedua ini akan bergabung dengan kita adalah 2 narasumber. Yang pertama saya mau menyapa Profesor Dr. Insinyur I. Made Sudanta MS. Sepertinya tadi saya sempat melihat Prof. Made sudah siap ya dengan presentasinya. Prof. Made apa kabar? Siap. Baik. Iya, baiklah. Semoga sehat selalu. Lalu untuk narasumber yang kedua akan bergabung dengan kita adalah Jurgen Nagel. Apakah Jurgen Nagel sudah hadir? Sepertinya belum. Oke. Nah, mungkin untuk teman-teman, saya mau mengingatkan kembali, dalam webinar kali ini, teman-teman memang tidak bisa chat ya, satu sama lain, tapi kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditulis dan dimasukkan ke kolom Q&A. Tombolnya ada di bawah aplikasi Zoom. Nah, selanjutnya, untuk sesi yang sekarang, pada topik yang pertama, Profesor Dr. Insinyur I. Made Sudanta, MS, merupakan guru besar Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Beliau ternyata sudah sangat tinggi nih jam terbangnya. Banyak publikasi dan penelitian terutama mengenai Prof, aplikasi bioaktivator dan biokompos trichoderma yang ternyata sangat berguna dalam ini budidaya bawang merah. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya mau mengundang Prof. Made untuk memaparkan presentasinya. Kepada Prof. Made, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator Mbak Anastasia. Betul ya, Anastasia ya. Terima kasih. Nah, dari hari pertama sampai hari kedua sudah banyak dibahas tentang bawang merah ini, terutama tentang TSS, True Seed. Nah, saya mencoba agak berbeda sedikit. Bagaimana produksi bawang merah ini di skup yang lebih kecil ya di Nusa Tenggara Barat. Gitu. Kalau kemarin banyak bicara tentang Indonesia, saya mencoba di Nusa Tenggara Barat. Nah, kita ketahui bahwa bawang merah ini merupakan sayuran yang sangat populer di masyarakat. Karena nilai ekonomisnya yang tinggi, kemudian juga berfungsi sebagai penyedap rasa. Seperti tadi diungkapkan, kalau tidak ada bawang merah di makanan itu tawar begitu ya. Jadi sebagai penyedap rasa. Kemudian juga sebagai bahan baku farmasi. Nah, sehingga bawang merah ini akan tetap diperlukan ya, dibutuhkan. Nah, bagaimana bawang merah di NTB? Nah, Nusa Tenggara Barat ini merupakan salah satu daerah penghasil bawang merah di Indonesia. Dia termasuk 5 besar gitu setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Ya. Jadi dia termasuk 5 besar di penyumbang bawang merah di Indonesia. Nah, kita lihat misalnya ini, seperti ini. Jadi dia merupakan Nusa Tenggara Barat ini malah di urutan ketiga gitu penyumbang produksi bawang merah di Indonesia. Demikian juga untuk luasnya ya. Luas dan produksinya juga itu urutan ketiga di Indonesia ya. Urutan ketiga. Jadi penyumbang luasnya maupun produksinya. Nah, ini kita lihat misalnya untuk produktivitas ini masih hampir sama dengan produksi nasional, produktivitas nasional. Ya. Tapi nanti kenyataannya seperti tadi disampaikan pada pembicaraan terdahulu bahwa sudah mencapai 11 ton gitu, tetapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Gitu. Nah, saya mencoba melakukan survei juga, ternyata variasi produktivitas di masing-masing kabupaten di NTB itu berbeda, bahkan ada yang sangat rendah, ada yang sangat rendah, dan ada juga yang tinggi. Gitu.
Nah, bahkan tahun 2016 NTB ini ditetapkan sebagai daerah andalan penyedia bawang merah nasional, terutama yang dari Bima dan Sumbawa. Nah, itu dari segi luasan, itu 2 kabupaten itu yang terluas, Bima dan Sumbawa, demikian juga untuk hasilnya. Nah, ini juga tahun 2016 sudah berhasil untuk melakukan ekspor untuk kedua daerah ini. Nah, bahkan mengekspor sekitar 18.000 ton itu hingga 30.000 ton itu ke Malaysia, Thailand, Singapura, Taiwan, Timor Leste, Vietnam, Filipina hingga Belanda. Nah, kalau kita melihat misalnya setiap hari di jalan dari pelabuhan penyeberangan Putu Tanu dan Kayangan begitu, itu hampir setiap hari truk-truk membawa bawang merah ini, ya truk-truk besar itu dibawa ke Jawa, kemudian untuk diekspor. Ya, karena sudah berlimpah gitu ya, sekitar 18.000 sampai 30.000 ton itu per tahun. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah kualitas. Ya, selain kuantitas, kualitas. Nah, saya juga melakukan survei di Bima, kualitasnya masih belum begitu bagus gitu kualitasnya. Karena saya melihat di petani di tradisional di Bima dan Sumbawa itu lebih banyak menggunakan untuk pengendalian penyakit, misalnya hama penyakit, dengan terlalu banyak menggunakan pestisida. Gitu. Demikian juga untuk pupuk anorganiknya, gitu. Sangat berlebihan. Nah, sehingga nanti saya coba menawarkan secara bertahap untuk merubah sistemnya dari sistem yang tradisional, kita coba nanti memperkenalkan dengan sistem organik, gitu. Yang sudah kami coba dari sejak tahun 2017. Itu beberapa daerah yang kami coba untuk memperkenalkan bawang merah organik. Nah, kalau dilihat dari potensi hasilnya, itu di NTB itu bisa mencapai 15 ton. Gitu. Lebih 15 ton. Nah, ini kalau dibandingkan dengan TSS ya, hampir hasilnya itu mendekati TSS. Gitu. Ya, bisa menjadi 15 ton. Kalau teknologi yang dilakukan oleh petani itu teknologi yang tidak terlalu mengandalkan pupuk anorganik dan pestisida anorganik. Gitu. Nah, kalau kita lihat di Lombok sendiri ya, di NTB itu ada 2 pulau besar ya, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Nah, untuk di Pulau Lombok itu sekitar produktivitasnya sekitar 7,52 ton per hektar. Sedangkan yang di Sumbawa itu sampai 11,39 ton per hektar. Ya, ada perbedaan. Nah, permasalahan di NTB itu bawang merah ini ditanam di lahan-lahan kering, gitu ya, baik yang di Bima, kemudian di Sumbawa, di Pulau Lombok itu di lahan kering. Ya. Kemudian yang kedua adalah bibit bawang merah yang kurang tersedia. Gitu. Nah, yang ketiga adalah hama penyakit. Ya. Jadi di NTB itu kalau kita lihat di lapangan ada 2 penyakit yang sangat ditakuti oleh petani adalah Fusarium dan Alternaria. Nah, itu yang sangat ditakuti. Ada 3 permasalahan ini. Nah, saya coba mengupas satu persatu. Ya, untuk yang pertama adalah kesuburan tanah. Nah, ini saya mencoba melakukan survei di 3 lokasi. Untuk di Bima di Desa Risa, ya, ini Desa Risa ini merupakan daerah penghasil bawang merah yang terbesar di NTB ini, daerah Risa. Ya. Kemudian di Desa Sembalun, ini di daerah ketinggian 1.500 di Lombok Timur, di lereng Gunung Rinjani. Nah, ini juga produksi bawang merah yang merupakan salah satu penghasil bawang merah di NTB. Kemudian yang ketiga adalah di Desa Senteluk, ya, di dataran rendah. Nah, ini ada 3 perbedaan untuk ketiga lokasi ini. Nah, kalau dilihat produksinya, luas panen, nah di 3 kabupaten inilah yang tertinggi ya. Jadi Sumbawa, kemudian Bima, dan Sumbawa, Lombok Timur ya. Lombok Timur, Sumbawa, dan Bima yang terluas.
untuk areal panennya. Demikian juga untuk produksinya. Jadi di 3 kabupaten itu tertinggi. Di Bima itu sampai 147.000 ton ya. Sumbawa itu 20.000 ton, Lombok Timur itu 10.000 ton. Nah, kalau dilihat produktivitasnya di Bima itu 9 ton per ya, di kota Bima itu paling rendah ya. Jadi di Bima itu ada kota dan kabupaten. Di kotanya paling rendah itu ya hanya 0,9 ton per hektar. Sudah tertinggi itu di Kabupaten Bima itu sampai 11 ton. Ya di Sumbawa itu 9,9 ton, sedangkan di Lombok Timur itu 9,3 ton. Nah, mengapa dia rendah? Kita coba jawab di sini. Nah, seperti ini ya luas panennya bervariasi ya. Nah, salah satu penyebab rendahnya bawang merah itu ini ya, penyakit layu fusarium. Ini saya coba melakukan survei di beberapa kabupaten itu, di Bima, kemudian di Lombok Timur, di Lombok Barat, di Dompu. Nah, sebagian besar penyebabnya adalah fusarium ini. Ya, jadi sejak mulai nanam sampai dia pembentukan umbi. Nah, mengapa dia bisa ada? Nah, seperti dikatakan sejak kemarin itu bahwa salah satu kelemahan dari menanam lewat umbi adalah soil-borne disease, ya, penyakit yang terbawa tanah, atau seed-borne disease, penyakit yang terbawa benih. Nah, jadi sejak benih itu sudah terbawa penyakit ini. Nah, seperti ini, ya. Jadi salah satunya ini penyakit fusarium ini. Ini bahkan kalau dilihat persentase serangannya itu bisa lebih 50% ya. Ya, sampai 50%. Nah, selain bibit, juga pupuk yang digunakan gitu ya, terlalu berlebihan menggunakan pupuk N yang terlalu tinggi gitu ya. Nah, saya melihat di Bima NPK pupuk Ponska yang digunakan itu sampai lebih dari 400 kg ya. Demikian juga lalu mengandalkan pestisida ya untuk budidaya ini. Nah, tingkat serangan itu sampai 50% gitu ya. Kalau misalnya hasilnya itu potensinya 11 ton, karena ada serangan ini ya hanya petani hanya mampu menghasilkan sekitar 5 ton per hektar gitu, kalau dia 10 ton gitu. Karena lebih lagi 50% itu terserang penyakit. Bahkan umbi yang terbentuk hanya 40% gitu. Nah, kalau ini kita bisa kendalikan, ya, NTB ini bukan menjadi nomor 3 di Indonesia gitu, bahkan bisa menjadi nomor 1, nomor 2 gitu. Kalau ini bisa kita kendalikan ya, penyakit ini. Kemudian bibit yang digunakan yang banyak itu di NTB adalah bali karet, ya. Jadi varietas bali karet itu yang berkembang di Sembalun ya, Lombok Barat, Lombok Timur ya, di Sembalun, di lereng Gunung Rinjani. Kemudian kata monca itu berkembang di Bima dan di Lombok Barat. Kemudian Ampenan, kemudian Super Philip, Super Cross, dan Bima Brebes. Nah, itu yang berkembang di NTB ya. Ini berkembang. Nah, sebagian besar petani itu ya mendapatkan bibit itu dari penangkar, tapi tidak mencukupi dia. Ya, tidak mencukupi karena ketersediaan bibit yang kurang, petani menggunakan bibit yang untuk konsumsi. Yang untuk konsumsi. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya ya tadi, karena bibit untuk konsumsi tidak melalui sertifikasi, ya bibit itu terbawa penyakit. Gitu. Nah, sehingga akibatnya apa? Tingkat serangan fusarium alternaria itu tinggi, gitu. Karena memang melalui bibit. Nah, sehingga alternatifnya yang nanti adalah diperkenalkan TSS, gitu ya. Itu juga berkembang nanti ya. Salah satu cara untuk mengatasi bibit ini adalah dengan biji botani ya, TSS ini. Ini juga berkembang di NTB. Nah, ini
Nah, kami juga mencoba membina tahun 2019 kami membina 3 kelompok penangkar benih yang ada di Lombok Timur, kemudian Lombok Barat dan Lombok Utara untuk mengatasi ketersediaan bibit ini. Demikian juga untuk bibit yang TSS. Nah, ini juga kami coba juga melakukan perbanyakan. Jadi tidak menggunakan yang kemarin dilakukan adalah menggunakan varietas. Ini ada 2 varietas yang digunakan, Lokananta dan Sunray itu. Nah, kita coba menggunakan bibit yang memang sudah ada di NTB, ya. Nah, dari 5 varietas yang berkembang itu ternyata 3 itu pembungaannya bagus ya, dan bentukan bijinya. Jadi balik karet ya, kemudian katamonca dan ampenan. Nah, itu kita coba di 3 ketinggian, di dataran tinggi, dataran menengah, dan dataran rendah. Nah, itu kita coba mengatasi itu. Ya. Nah, untuk bibit kebutuhan NTB itu sekitar 1,6 ya sampai 2 ton per hektar. Memang itu terlalu tinggi gitu ya. Kalau dibandingkan kita menggunakan benih botani itu kan hanya 2-3 kilo gitu ya. Sehingga tadi ada semboyan 3M itu. Ya. Nah, kalau kita menggunakan bibit memang terlalu tinggi ini. Nah, sehingga itu dapat dipenuhi hanya 30% bibit itu. Ya, jadi NTB masih kekurangan 65% bibit. Nah, sehingga kami mencoba membina beberapa kelompok ini untuk penyediaan bibit termasuk yang TSS untuk mengatasi ini. Sehingga ke depan kita harapkan NTB ini merupakan salah satu provinsi penyumbang bawang merah yang terbesar gitu ya. Kalau ini bisa dipenuhi. Nah, kalau dilihat cara bertaninya memang masih konvensional gitu ya, budidaya di tingkat petani ini. Jadi petani itu menyiapkan bibit, menyiapkan lahan, pemupukan, penanaman, pengairan dan panen. Ya, masih sederhana sekali. Nah, sehingga kita coba membina petani itu melalui penerapan sistem organik. Nah, seperti ini masih konvensional ya. Jadi tanah diolah ya, kemudian penutup menggunakan jerami gitu setelah ditanam ya. Kemudian pengairan itu karena di lahan kering mereka cukup menggunakan gembor ya. Nah, kalau di Bima saya sudah melihat mereka menggunakan sprinkler ya yang di Bima. Ya, menggunakan air tanah. Kemudian panen ini kisarnya 5-11 ton ya, masih rendah begitu. Dan konvensional. Ya. Nah, kita coba memperkenalkan dengan yang organik. Ya, jadi organik itu sebagian dari pupuk anorganik itu kita ganti dengan yang organik. Demikian juga dengan pestisidanya. Kita ganti menggunakan pestisida hayati gitu, ya, yang biopengisida. Oh iya, mohon maaf Prof. Made, kita waktunya masih 5 menit lagi ya untuk pemaparan dari Prof. Made. Ya, oke. Nah, seperti ini kita coba memperkenalkan ini dengan pembuatan kompos misalnya, ya, biourin, ya, mikorisa, kemudian dengan pemberian mulsa plastik itu. Nah, itu dapat menghemat biaya ini. Kita coba mengenalkan ini. Kemudian juga dengan menggunakan bioaktivator ya. Nah, ini kita coba perkenalkan seperti ini. Kita coba memperkenalkan ini misalnya dengan bibit itu sebelum ditanam itu diperlakukan dengan biurin misalnya atau bioaktivator. Jadi sejak awal bibit itu sudah terlindungi dari fusarium gitu. Kemudian pada umur 3 minggu kita support lagi dengan biurin yang sudah mengandung jamur trichoderma. Nah, gitu. Ini hasilnya 12 sampai 16 ton ya. Bisa mencapai 16 ton hasilnya. Nah, kita coba pada 3 lokasi ya, di Lombok Timur di Sembalun, kemudian Lombok Barat itu di daerah Senteluk, kemudian di Lombok Utara itu di Santong di dataran medium. Nah, seperti ini kita coba untuk sementara mencoba mengembangkan biopter trichoderma. Nah, ternyata ini
selain dia sebagai pengendali hayati fusarium juga memacu pertumbuhan dan pembungaan. Nah ini yang sehingga BAP itu tidak kami gunakan gitu ya. BAP untuk sebagai perangsang tumbuh kita cukup menggunakan trichoderma ini. Nah, ini seperti ini. Nah kemudian kami kemas dalam bentuk tablet gitu. Jadi nanti satu tablet satu tanaman ya itu hanya sekitar 50 mg ya. Kemudian juga kita formulasi dalam bentuk cair yang dilakukan pada saat penanaman. Jika biourin juga ini NTB terkenal dengan semboyan 1 juta ekor sapi begitu. Nah kita memanfaatkan urin ya, urin dari sapi ini kita fermentasi, kemudian kita gunakan sebagai pupuk cair. Nah ini diaplikasikan di bawang merah. Demikian juga nanti dalam bentuk kompos. Nah ini kita coba bagus sekali hasilnya gitu. Di dataran tinggi di Sembalun kita gunakan ketiga varietas ini, ternyata hasilnya juga tinggi gitu. Ya ini daerah Sembalun di ketinggian 1.700 ya permukaan laut. Kemudian di dataran medium itu ketinggian 700 kita coba juga hasilnya bagus. Kemudian di dataran rendah. Nah ini hasilnya seperti gini ya. Jadi anakannya itu dengan pemberian Bioakvator dan Biorin itu bisa sampai anakannya bisa sampai lebih dari 30 anakannya. Gitu, ya. Karena memang Bioakvator, Biokompos, Biorin ini juga mengandung zat pengatur tumbuh gitu yang mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman maupun umbinya. Nah seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Beli karet memang dia besar ya. Kata monca ini 14 sampai 16 ton dengan sistem organik ini. Kemudian fusariumnya ini yang kontrol kita coba ternyata sampai 50% tingkat serangannya. Sedangkan yang dilakukan ini tumbuhnya subur sekali. Nah mekanismenya seperti ini ya. Mekanisme antagonisme terhadap fusarium sepertinya ada dengan kompetisi, kemudian dengan mikroparasit dan antibiosis. Nah itu sudah kami coba, sudah kami publikasikan. Nah ini sehingga bawang merah itu nanti bahan organik itu bahan yang tidak ada residu bahan kimianya. Nah kami coba di Bima itu ke lokasi itu petani sebagian besar menggunakan masker gitu. Memang bau pestisida itu terlalu tinggi begitu. Nah sehingga kita perkenalkan dengan organik ini. Prof. Made, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Ya, ini sudah sampai mau kesimpulan. Ini yang kita coba. Kemudian, nah ini juga dicoba ya di Bima, kemudian di Pringgabaya, daerah lereng Gunung Rinjani ya. Kita coba juga ini hasilnya bagus ya. Ini sudah diperkenalkan sejak kemarin. Nah, seperti ini. Kemudian kami juga mencoba bagaimana untuk mendapatkan biji itu. Ini kami coba juga untuk mendapatkan biji ini dengan perlakuan tertentu juga ternyata dari 5 itu 3 itu berbunga dan membentuk biji. Nah ini untuk dia menghasilkan biji kami berikan dia bioaktivator ya ini sebagai pengganti BAP ini. Kemudian dengan menggunakan juga boron untuk pengisian biji. Jadi seperti ini ya hasilnya bagus sekali. Nah sehingga NTB ini saya simpulkan saja bahwa NTB ini bisa menjadi penghasil produksi nasional gitu ya. Dia kontribusinya sampai 30%, mungkin bisa meningkat nanti. Kemudian ini kita mencoba merubah dari konvensional menjadi organik sehingga menghasilkan 12-16 ton gitu. Kemudian TSS juga dikembangkan di Bima, Sumbawa dan Lombok. Nah, itu untuk mengatasi kekurangan biji. Nah, ternyata biji ini juga bisa dihasilkan di NTB. Nah, kami tahun 2021 mendapat dana dari Kementerian Ristek untuk mencoba ini, ya, menghasilkan biji dan pengembangan penangkar biji. Kemudian terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak kepada Prof. Made atas pemaparannya yang sangat komprehensif ya. Sepertinya kalau kita punya waktu lebih lama, wah penjelasannya bisa jauh lebih detail sepertinya.
Nah, mungkin kita akan lanjut dulu ke sesi Q&A atau tanya jawab. Kali ini kami sudah menerima 2 pertanyaan nih, Prof, dari teman-teman. Ada rekan kami, Linda, dari Maluku Tenggara, menyampaikan pertanyaan, "Sore Pak, saya Linda, TFO Maluku Tenggara, mau bertanya apakah ada perbedaan antara bawang merah yang pakai bioaktivator trichoderma dengan yang tidak? Kalau ada, di mana perbedaannya?" Silahkan Prof. Made. Dijawab langsung ini? Ya Prof, Nah, silahkan dijawab ya, langsung. perbedaannya adalah kalau dari segi pertumbuhan, seperti tadi saya ungkapkan, itu jauh lebih bagus begitu pertumbuhannya. Kemudian jumlah anakannya, ya jumlah anakannya itu bisa mencapai lebih dari 20. Sedangkan yang tanpa bioaktivator paling banyak anakannya itu 10. Nah, kemudian yang kedua adalah umbinya itu tidak terbawa penyakit gitu. Ya, jadi bagus. Sedangkan yang tanpa bioaktivator itu umbinya kecil-kecil gitu. Nah, terutama untuk bali karet ya. Bali karet itu bagus sekali responnya terhadap bioaktivator ini. Kita coba di lereng Gunung Rinjani, hasilnya bagus sekali gitu dan berbunga begitu ya. Dan berbunga. Nah, ini yang nanti tahun 2021 kami mendapat dana dari Ristek untuk mengembangkan menjadi bibit yang bersertifikat gitu untuk yang bali karet dan yang katamonca untuk di dataran rendah. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Prof. Jadi memang kalau misalkan menggunakan bioaktivator selain bibit jadi lebih ini ya resisten terhadap layu fusarium, Ya. mereka juga kualitasnya jadi lebih tinggi dibandingkan dengan mungkin yang sekarang secara konvensional digunakan petani itu masih biji-biji atau bibit yang belum bersertifikat lah kasarannya seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari teman kami. Ada Ricardo Parningotan Raja Guguk. Bagaimana Pak jika dibandingkan mikoriza, apakah efektif jika dikombinasikan? Nah, bagaimana tuh Prof? Silahkan. Ya, terima kasih. Nah, ternyata mikoriza ini juga bagus sekali dikombinasikan dengan trichoderma ini. Ya, bagus sekali. Ya, kita coba menggabungkan bioaktivator ini dengan mikoriza, kemudian komposnya dengan mikoriza. Nah, ini kami sudah daftarkan ada satu paten yang turun gitu untuk bioaktivator ini. Kemudian ada paten yang juga yang akan turun itu kombinasi antara bioaktivator dengan mikoriza. Nah, sehingga ini akan ke depan akan kami kembangkan ya bioaktivator dengan mikoriza ini. Nah, karena mikoriza yang ada di NTB ini lebih spesifik itu. Kita coba membeli yang dari Bogor, ternyata tidak bisa berkembang di NTB. Nah, sehingga kita lakukan isolasi isolat lokal. Nah, itu yang kita kembangkan untuk mikoriza ini. Kita coba aplikasi pada bawang merah, ternyata hasilnya bagus. Gitu. Ya, kombinasinya bagus. Ada sinergis antara mikoriza dengan bioaktivator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari rekan kami Ricardo. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Prof. Apa syarat lingkungan tumbuh agar bawang bisa berbunga? Di NTB bisa berbunga dan menghasilkan biji. Nah, jadi penasaran nih, kok bisa Prof tuh mengembangkan bawang merah yang sampai bisa berbunga dan berbiji? Kira-kira kondisi lingkungan yang harus dibuat tuh seperti apa, Prof? Yang pertama adalah musim tanam. Nah, musim tanam yang kami coba kemarin, ya musim tanam yang bagus untuk menghasilkan bunga adalah Mei ya, Mei, Juni sampai September. Jadi kami tanam itu sekitar bulan Mei, kemudian nanti Mei, Juni, Juli, Agustus sudah dipanen dan itu berbunga. Yang pertama. Jadi musim. Yang kedua adalah ini perlakuan bioaktivator itu. Jadi kami perlakukan bawang ini sebelum tanam direndam dengan menggunakan bioaktivator hanya 2 mili per liter air gitu. Terendam kemudian ditanam. Menjelang dia berbunga, kami untuk dia menghasilkan biji kami aplikasikan boron ya untuk pengisian bijinya. Nah, sehingga hampir 50% dari tanaman itu berbunga dan membentuk biji gitu.
Nah itu yang tahun saya katakan tahun 2021 kami akan coba menghasilkan biji lebih banyak. Nah untuk di sembalun itu di dataran tinggi varietas yang bagus itu adalah Bali Karet, sedangkan di dataran rendah itu adalah Ketamonca. Nah itu yang dua varietas itu kami akan bekerja sama dengan Balai Benih Induk dan Balai Pengawasan dan Sertifikat Benih untuk memproduksi dua varietas ini, baik dia sebagai bibit nanti lewat penangkaran maupun menghasilkan biji. Nah, sehingga NTB ini mempunyai nanti dua varietas penghasil biji gitu. Nah, gitu. Yang cocok spesifik lokasi gitu, yang berkembang karena di sembalun ya, di dataran tinggi itu dia tidak mau menggunakan bibit yang lain, varietas yang lain. Kita perkenalkan misalnya Ketamonca, mereka tidak mau gitu. Dia lebih suka pada Bali Karet yang umbinya lebih besar begitu. Nah, sedangkan yang di dataran rendah kami coba perkenalkan Bali Karet, mereka itu tidak maunya varietas Ketamonca atau Ampenan begitu. Nah, sehingga nanti di dua daerah itu berkembang. Untuk di Sembalun itu Bali Karet yang kita kembangkan, sedangkan di dataran rendah itu nanti Ketamonca dan Ampenan itu yang kita kembangkan. Dan itu nanti ada sertifikatnya tahun 2021. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Prof atas jawabannya. Mungkin karena kita waktunya terbatas, saya akan pilih 3 pertanyaan terakhir ya untuk dijawab. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari rekan kami, Sorta Simatupang, pengen tahu nih kayaknya gimana caranya bisa mendapatkan bioaktivator. Kalau nggak salah tadi lisensinya sedang diproses atau sudah selesai nih Prof? Kira-kira nanti bisa beredar di pasar nggak nih? Oke, gini. Jadi bioaktivatornya prosesnya panjang gitu ya. Kami mencoba isolasi dari tanah yang ada di NTB, kami menemukan 4 isolat gitu. 4 isolat. Nah, ini yang kita kembangkan. Yang 4 isolat itu. 4 isolat ini kita kembangkan dalam bentuk cair maupun bentuk tablet. Nah, itu sudah kami dapatkan patennya. Patennya turun tahun 2019, Mei 2019 kami dapat paten. Dan paten ini sedang kami daftarkan untuk mendapat lewat startup. Ya 2019 hanya sayang ditunda karena ada Covid itu. Lewat PPBT ya, PPBT dan PBT itu untuk mengembangkan itu, bermitra dengan masyarakat. Memang di setiap daerah itu mempunyai spesies yang spesifik itu. Kami menemukan ada 4 isolat ya, Trichoderma itu ada Hargianum, ada Koningii, ada yang Hamatum ya, kemudian ada yang Polysporum. Nah itu yang kita kembangkan karena keempat isolat ini bukan sebagai bioaktivator juga sebagai biomisida ya. Bisa juga sebagai pengurai, bisa sebagai zat pengatur tumbuh. Ya. Nah, sehingga ini kita kembangkan untuk berbagai tanaman bukan pada bawang merah saja gitu. Kita coba misalnya pada jagung ya. Kita coba kembangkan pada tanaman hortikultura misalnya pada cabai untuk mengatasi Colicotrichum misalnya itu bagus sekali gitu. Dan bisa dicoba di masing-masing daerah. Masing-masing provinsi misalnya yang spesifik diisolasi ya dari tanah misalnya. Nah, kemudian di screening, diuji coba misalnya untuk pengendalian penyakitnya maupun sebagai zat pengatur tumbuh. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih banyak Prof atas jawabannya. Nah, mohon maaf banget nih mungkin tadi saya bilang bisa 3 pertanyaan tapi ternyata waktunya nggak cukup nih. Nah, jadi mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini kita sudah sampai sekarang saja, tapi untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin saya habis ini minta tolong ke Prof Made, mungkin akan dibantu oleh tim untuk meneruskan pertanyaannya, jadi Prof mungkin bisa memberikan jawaban ya atas pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan tentu saja ilmu yang sudah dibagikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa gabung lagi ya Prof dalam kegiatan selanjutnya. Terima kasih banyak.